Berkati kami sekalian dengan kebenaran, supaya pujian yang kami nyanyikan mungkin di setiap minggu, atau bahkan kami sering menyanyikan pujian ini, kami bukan hanya sekedar mengucapkan dari bibir mulut kami, tapi benar-benar kami memberi hidup kami untuk dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan misi penyelamatan bagi dunia ini. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa ada banyak jiwa tuayan yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan belas kasihan, yang membutuhkan keselamatan. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami semua jemaat Tuhan yang hadir ini diperlengkapi untuk misi tersebut. Terima kasih Tuhan, malam hari ini berkenan dalam ibadah KKR misi. Tuhan berbicara kepada kami, ingatkan kami akan sejumlah kebenaran, agar kami dapat melakukan itu dalam hari lepas hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, sanjungan hanya bagi Tuhan, yang akan memberkati kami semua lewat jam pemberitaan firman ini. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk menyeberangkan setiap kata kalimat yang Tuhan inginkan untuk diseberangkan. Bahkan semua Tuhan dijamah, diberkati, diberi hikmah untuk dapat menangkap, mengerti apa yang Tuhan pesankan dalam pemberitaan ini. Kami semua, kami percaya boleh diperlengkapi Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, bicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah siap untuk mendengar. Dan semua kita yang terima firman Allah bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik, yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Tim altar silakan duduk. Terima kasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasih dan diberkati Tuhan, semua jemaat yang ada di Solafide. Bersyukur malam hari ini bisa jumpa dengan semua bersaudara jemaat Tuhan di tempat ini, untuk kita sama-sama boleh merayakan satu momen penting, yaitu tentang bagaimana misi harus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Baik saudara, pada ibadah KKR malam hari ini, tema khotbah yang akan kita perhatikan adalah Passion for Mission, atau gairah untuk misi. Ini adalah tema nasional dari Departemen Misi Gereja Sidang Jemaat Allah untuk misi di tahun ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Passion for Mission. Coba sebutkan 1, 2, 3. Pintar semua ternyata, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita bicara soal passion atau gairah atau semangat, itu adalah sesuatu yang sudah tidak lagi baik-baik saja hari-hari ini, dalam tanda kutip, dalam soal kerohanian. Apalagi bicara soal gairah atau spirit atau semangat di dalam menginjil atau menyatakan misi, itu bukanlah sesuatu yang mudah di era sekarang ini. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu meskipun sudahlah tidaklah mudah, tapi itu tidak berarti membuat kita menyerah dan tidak lagi mengobarkan misi pelayanan atau misi pekabaran Injil. Nah, pada malam hari ini saudaraku yang terkasih, kita mau belajar dari firman Tuhan Passion for Mission ini. Saya mau bicara 2 bagian besar yang akan sama-sama kita perhatikan. Saya ingin bicara lebih dulu tentang passion atau tentang gairah atau tentang semangat. Lalu kemudian baru kita masuk formation atau untuk misi. Sebab tidak mungkin orang bisa punya misi atau dapat menjalankan misi kalau tidak didahului dengan sebuah passion atau gairah atau semangat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin tunjukkan satu ayat lebih dulu. Sefanya pasal yang kedua, ayat yang pertama,
menjadi ayat pembuka mengenai kata passion atau semangat atau gairah. Setanya pasal yang kedua ayat yang pertama. Dalam hitungan ketiga kita membaca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Nah, saudara, firman Tuhan bilang bersemangatlah ya, dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Rupanya saudara, ada suatu fenomena yang terjadi pada waktu itu di mana orang mulai mengalami yang namanya acuh tak acuh. Orang biasa bilang, atau orang NTT, orang Timur, orang Kupang biasa bilang saudara, alias malas tahu. Nah, orang Alor juga mungkin tahu itu. Malas tahu, acuh tak acuh. Sikap ini rupanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan menghinggapi orang-orang pada masa itu. Mereka acuh tak acuh, malas tahu, tidak peduli saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bukan masalah jasmani, tetapi persoalan rohani. Mereka kehilangan passion, mereka kehilangan semangat. Karena itu lewat hambanya Sefanya Tuhan menyerukan, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema daripada misi kita di tahun ini juga mau untuk membangkitkan kita semua. Mungkin ada sejumlah orang-orang Kristen yang juga memiliki fenomena yang sama atau sikap yang sama, di mana orang malas tahu, acuh tak acuh dengan soal pemberitaan Injil, dengan soal pekabaran Injil, dengan soal pelayanan, dengan soal memenangkan jiwa, dengan soal bagaimana menjangkau orang yang terhilang. Banyak orang yang acuh tak acuh, banyak orang yang malas tahu. Tapi dengarkan firman Allah pada malam hari ini. Seruan yang sama Tuhan mau sampaikan kepada kita semua yang ada di GSJA Solatude, yang ada di Kalabahi, yang ada di seputaran Pulau Alor, bahwa kita semua harus punya semangat. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan dulu, semangat. Bilang samping kiri kanan, menyala amanku. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya saja acuh tak acuh, bahkan di periode akhir, saudara, ya, di zaman Rasul Paulus bicara, bahkan banyak orang tertidur. Bukan hanya acuh tak acuh, semangat suilang bobo lain, itu lebih parah. Ya, Efesus pasal yang kelima ayat 14, lihatin ayat. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. 14. Efesus 5 ayat 14. Oke, 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu dan Kristus akan bercahaya ke atasmu. Korek lagi samping kiri kanan, bilang bangun bro. Ya, yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Bangunlah kamu yang tidur, bangkitlah kamu dari antara orang mati, karena Kristus mau bercahaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu artinya Tuhan sedang mau gairah, passion, semangat kita tidak boleh mati, tidak boleh lemah, tidak boleh lemah gemulai, tidak boleh acuh tak acuh, apalagi tertidur, saudaraku. Tuhan mau ada passion, ada semangat, ada gairah, ada spirit, ada roh yang menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan Injil Kristus, untuk menyatakan tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena ini sudah waktunya, tidak boleh tunggu lama lagi. Ini saat di mana kita harus bekerja keras. Amin. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ada sejumlah ayat yang berbicara tentang bagaimana kita harus, saudaraku, ketika saudara mulai punya passion, semangat yang lebih hebat, yang lebih luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya ketika Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma, dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, saudara, di sana dikatakan dengan jelas, hendaklah jangan ada yang kerajinannya kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di bagian lain Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, dia bilang jangan padamkan roh. Artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, roh spirit kita memang harus terus dibakar, memang harus terus digenjot, supaya tidak boleh ada yang tertidur, tapi semuanya menyala-nyala untuk kemuliaan, untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Bilang samping kiri kanan, tugas kamu besok bangunkan yang tidur di rumah. Ya. Harus bangunkan itu. Sebab kalau Sunday ya parah. Ya. Semangat ini menjadi penting, saudara. Ya, untuk pelayanan itu penting sekali, butuh yang namanya passion. Ya. Sebab kalau tidak ada itu lagi, maka orang itu pasti akan hilang. Karena hidup ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan, penderitaan. Nah, kalau semangat tidak ada, bagaimana? Sebenarnya Tuhan mau kasih semangat kita. Tuhan mau kasih kita semangat. Waktu kita berdoa itu Tuhan mau beri semangat kepada kita, saudara yang terkasih. Tapi kadang-kadang kita ini pikirannya beda dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Kita pemikirannya dunia punya, ya. Tidak pernah kita berpikir soal hal-hal yang rohani, itu jarang, saudara. Nah, itu yang membuat sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, rohani itu dibuat jadi sesuatu yang boleh saya katakan second, atau sesuatu yang nomor 2, bukan sesuatu yang penting. Dan tanpa kita sadari, lama-kelamaan semangat terhadap hal-hal rohani mulai kendor. Padahal sewaktu kita berdoa, Tuhan mau pulihkan yang pertama itu semangat kita untuk Tuhan. Ya. Yesaya 40 ayat 29. Lihatin ayat itu. Yesaya pasal 40 ayat 29. Ya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapakah mereka? Ayat yang ke-31 menjelaskan, orang-orang itu adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini kan tidak bicara soal berdoa. Jadi waktu kita berdoa tuh Tuhan kasih kita kekuatan, tapi Tuhan kasih kita semangat juga. Jadi kalau semakin rajin berdoa, itu sebenarnya rohnya tambah menyala. Semangatnya itu tambah berkobar-kobar. Semangatnya itu tambah luar biasa. Itu ciri orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu ciri utama. Karena waktu kita berdoa, Tuhan kasih kita gairah, semangat, passion. Untuk menjalani ini hidup, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan lebih utama. Ya. Jadi kalau orang sumuleloyo itu tanda memang dia tidak tahu berdoa lain. Ya. Amsal 18 ayat 14 bilang begini. Amsal 18 ayat 14, saudara lihat ya, ini ayat menarik tentang bagaimana semangat kalau sudah mulai tidak ada. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat susah ada, mau jadi apa? Saudara, habislah sudah. Kalau di dalam gereja yang ada orang-orang yang tidak bersemangat, aduh berat. Ya. Berat. Yang menyanyi, soraklah, haleluya, sorak. Itu berat. Terus yang khotbah, saudara-saudara, hari-hari ini kita wow! Bangun dari tidur. Ketemunya nyak, orang rame.
Kalau model begitu. Kalau di gereja syuting orang-orang begini, saya mau jadi apa? Orang datang dengan beban berat, pulang tambah berat, pulang bukan tambah yang tambah berat. Karena tidak ada yang namanya passion, gairah sudah mulai hilang. Karena itu hari ini sekali lagi lewat KKR misi yang kita rayakan pada hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan, semua jemaat Tuhan yang hadir, entah siapa saudara jemaat di sini atau bukan, saya ingin membangkitkan gairah, passion, semangat saudara di dalam Tuhan, seperti yang firman Allah katakan, bahwa semangat kita tidak boleh patah. Karena kalau semangat kita patah, kita tidak mampu menghadapi situasi yang ada di sekitar kita. Masalah penderitaan akan membuat kita hancur. Tapi kalau saudara punya semangat, gairah, itu akan membawa saudara akan melewati segala sesuatu. Bahkan bukan hanya melewati, saudara akan mengikrarkan diri sebagai pemenang yang akan menjadi saksi bagi banyak orang untuk datang kepada Kristus, menyembah Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, pemilik alam semesta ini. Amin. Tapi kalau saudara pulang dengan muka asam, muka loyo, saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang mau ikut? Ketemu orang hanya cerita, memang hidup ini sulit, harus terus susah, siapa mau ikut? Ya saudara, ketemu orang hanya bicara soal kesulitan, penderitaan, siapa yang mau ikut? Saudara, kalau hidup ini sudah tidak ada semangat, tidak bisa jadi berkat. Tidak bisa. Makanya semangat mesti dipulihkan dulu. Ada amin? Bila bisa pikirkan lagi, semangat bro. Semangat. Kita kan sudah mengikrarkan iman kita. Nah ini penting buat hidup berkristenan. Jadi passion. Harus yang pertama itu semangat tuh. Baru kita omong yang lain. Kan semangat, saudara kita ngomong lain karena mustahil kita omong yang lain. Semangat sudah tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya semangat harus dibangkitkan kembali. Passion harus dibangkitkan kembali. Dan tidak lain tidak bukan. Itu bukan datang dari diri kita. Tapi kalau Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang melakukannya, maka saudara akan punya semangat, punya gairah, punya passion untuk Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada misi. Misi itu pekerjaan yang tidak gampang. Saudara. Bicara soal misi, bicara soal, saudaraku, pekabaran Injil, beritakan Injil, itu memang suatu tugas yang kita harus kerjakan di tengah-tengah dunia. Saudara terkasih, kalau belum melakukan misi, sebenarnya orang itu belum jadi Kristen. Ya. Karena kekristenan itu tidak bisa lepas dari yang namanya misi. Ya. Karena itu saudara, semangat kita dibangkitkan, semangat kita itu dipulihkan, semangat kita itu saudaraku dibuat menyala, supaya kita mengerti arti kita menjadi orang percaya. Kita menjadi orang Kristen. Sebab kalau kita tidak memahami tentang panggilan kita sebagai orang percaya, itu menjadi repot. Karena panggilan kita menjadi orang percaya itu menjalankan misi. Saya ulang ya. Panggilan saudara dan saya menjadi orang Kristen itu menjalankan misi. Tidak bisa lepas itu. Ini bukan agama yang bangku tangan, Bapak Mama. Ini bukan agama, saudara terkasih dalam Tuhan, yang hanya harap gampang. Doa minta Tuhan kirim, minta Tuhan kirim. Ya saudaraku berkat, kirim berkat. Ini bukan agama begitu. Ini agama misi, ini agama kerja. Kekristenan itu bicara soal misi, bicara soal melakukan sesuatu. Ada amin? Kalau saya ulang lagi, kalau tidak ada Kristen. Ya, lihat ini beberapa ayat. Kita lihat Matius pasal 28 lebih dulu. Ayat terkenal amanat agung. Ayat 19-20. Ini jelas ini. Jadi Tuhan tidak pernah panggil orang Kristen itu untuk datang gereja, duduk dengar firman, pulang. Tidak bikin apa-apa. Itu bukan panggilan orang Kristen. Matius 28 ayat 19-20. Ya, dibacakan bersama-sama. 1, 2, 3.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kembali perhatikan ayat yang ke-19. Saudaraku, Yesus berkata kepada murid-murid waktu di bukit Zaitun itu sebelum dia terangkat ke surga. Dia bilang, pergilah. Bilang samping kiri kanan, pergi. Pergi. Bukan hanya di gereja, pergi. Tuhan tidak bilang, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tunggu saja di Yerusalem. Tidak, dia bilang pergi. Perintah itu dia ulangi lagi. Kisah 1 ayat 8. Masih di tempat yang sama, belum pindah tempat. Waktu dia suruh pergi, dia tahu murid-murid sudah mulai takut nih. Khawatir, aduh pergi ke mana? Nanti apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya kerjakan? Murid-murid sudah penuh dengan tanda tanya. Karena ternyata Tuhan kasih tugas. Tuhan suruh mereka untuk pergi, tidak boleh tinggal. Ayat yang ke-8, kisah 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kemana? Jadi saudara yang terkasih, murid-murid disuruh pergi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi Tuhan tahu bahwa murid-murid tidak disuruh pergi tanpa apa-apa. Dia pergi dengan memberi perintah itu. Dia beri kuasa kepada mereka. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menerima kuasa. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang menjadi Kristen, menjadi orang percaya, kita semua terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bukan hanya fungsi bahasa roh, bikin mujizat segala macam, tapi itu Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita pergi untuk menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang yang ada di luar sana. Itu misi. Amin. Jadi saudara jangan lupa, Tuhan tidak kasih kuasa Roh Kudus untuk kita sendirian. Nikmati. Oh, terima kasih karena aku punya Roh Kudus. Aku doa, Tuhan jawab. Aku doa, aku diberkati. Aku doa, aku dapat ini karunia. Aku doa, aku dapat itu. Bukan itu saja. Kuasa Roh Kudus Tuhan kasih supaya pergi jadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak kasih kuasa Roh Kudus hanya untuk main musik di gereja. Well, di gereja. Tidak hanya itu. Tuhan kasih kuasa Roh Kudus supaya pergi. Saudara yang terkasih, ini tidak boleh kita lupakan. Itu misi namanya. Kalau belum itu kita kerjakan, kita belum jadi Kristen. Ya, itu kita belum jadi Kristen. Karena orang Kristen disuruh untuk pergi memuridkan. Orang Kristen harus pergi untuk menyatakan tentang Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara baca di mana dalam Alkitab yang Yesus hanya duduk di Taman Getsemani, atau dia hanya duduk di tepi danau Tiberias sambil mancing-mancing ikan. Dan setelah ikan ditangkap, mereka bakar rame-rame dan mereka makan. Setelah mereka makan, mereka pulang ke rumah masing-masing dan tidur nyenyak. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak pernah menemukan di dalam Alkitab Yesus bikin mujizat, lalu kemudian di situ mereka happy-happy di situ. Lalu setelah happy-happy mereka pulang. Tidak ada. Saudara, Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain, dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Saudara, kita baca dalam Lukas pasal 8, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia keluar masuk. Hanya untuk apa? Menjalankan misi. Jadi misi itu tidak pernah bisa berhenti. Makanya kalau saudara kita belajar sejarah kitab suci, semuanya karena misi. Saudara dan saya itu bisa jadi Kristen karena ada misi yang datang ke Indonesia. Kalau tidak ada misi yang datang ke Indonesia, ke Pulau Alor, tidak ada kita jadi Kristen. Kita semuanya menyembah kayu batu, pohon beringin, dan lain sebagainya. Kita bisa Kristen karena ada misi. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu ini nikmati misi dan orang lain. Habis nikmati duduk tengah. Hai, itu namanya kurang ajar. Nah, saudara, kita namanya kita tidak tahu berterima kasih. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sudah saat gereja mulai bangkit. Ini sudah saat
ada di mana misi pekabaran Injil itu harus dinyatakan. Tidak boleh tidak. Karena kita semua lahir karena misi. Kalau kita berhenti pada misi, maka berhentilah kekristenan. Kalau gereja sudah tidak lagi menjalankan misi, habis kekristenan. Kekristenan masih bertumbuh karena misi terus berjalan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, karena itu ingatlah baik-baik. Tuhan punya misi itu jelas, beritakan Injil. Misi Tuhan itu jelas, saudara terkasih dalam Tuhan. Pergi dan beritakanlah Injil. Itu tidak bisa tidak kita kerjakan, itu harus. Makanya Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus pasal 9. Dia bilang, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Celaka aku. Itu bukan karena dia rasul, tapi karena dia sadar arti dia menjadi orang percaya. Dia menyadari arti dia menjadi orang Kristen. Itu yang buat dia tidak bisa tidak bersaksi dan tidak memberitakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pada kesempatan yang diberkati ini, kita mau belajar untuk melakukan yang namanya misi. Ya. Saudaraku, passion, semangat Tuhan kasih sama kita untuk mulai punya misi. Tadi kita nyanyi lagu yang sangat bagus, saudara. Jadikan aku, apa? Bukan. Saudara, yang alat, tadi ada kata alat, lagu tadi firman. Ini kok. Yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doa. Ayo terus. Bagi keselamatan bangsaku. Tapi dia tidak pernah berdoa bagi keselamatan bangsa. Hanya berdoa, Tuhan tolong. Besok di kantor. Ya, Tuhan tolong. Gaji kok ini bulan mulai terlambat, Tuhan. Dia pembawanya begitu. Ini saudara, itu repot itu. Itu kita lupa tugas kita sebagai orang Kristen. Saya ingin tekankan ulang-ulang kali, saya ulang ya saudara. Kita tidak jadi Kristen hanya untuk datang gereja, duduk, dengar, pulang. Tidak. Itu bukan Kristen. Ya. Kekristenan tidak pernah mengajarkan umatnya datang, duduk, dengar, pulang. Ajaran kekristenan tidak demikian. Ajaran kekristenan itu, saya ulang lagi, adalah harus pergi menyatakan tentang Tuhan. Harus pergi. Jadi kita datang gereja ini untuk apa? Datang gereja ini sekolah. Ya. Datang gereja ini diperlengkapi. Sudah diperlengkapi, berangkat. Sudah diperlengkapi, pergi. Hari Minggu datang gereja, Senin mulai kerja. Selasa kerja, Rabu kerja, Jumat kerja, Kamis kerja, Minggu datang isi lagi. Ya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Apalagi yang isi double-double. Minggu isi, Senin isi, Rabu isi. Ya sudah. Tapi tidak pernah kasih keluar. Ini lu sakit perut lama-lama. Ya, coba saudara makan terus, tapi tidak pernah kasih keluar. Apa yang terjadi? Penyakitan. Makanya banyak orang Kristen di gereja itu penyakitan. Ya saudara. Yang tidak pernah mau keluar jadi berkat, jadi penyakitan di dalam gereja. Dan urusannya uang kolekte, ya, urus protes gembala, itu karena kena penyakit. Karena tidak pernah pergi. Hanya terima, mau ke mana? Mau muntah keluar. Kan kita datang ibadah ini kan makan makanan rohani. Saudara. Apa makanan rohani? Tadi saya sudah bilang, kalau saudara makannya banyak, keluarnya tidak pernah. Waduh, celaka 12. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah karena itu betapa pentingnya anak-anak Tuhan. Kita mesti tahu dulu ini esensi daripada kita menjadi orang Kristen dulu. Ya. Itu perintah-perintah Tuhan itu jelas tadi itu. Kalau tidak ada ini perintah-perintah, maka saudara boleh kita bikin seenak kita. Yang tadi seperti saya bilang, datang, duduk, dengar, pulang. Ya. Pokoknya begitulah minggu depan, datang, duduk, dengar, pulang. Tapi tidak, Tuhan kasih kita tugas yang kita mesti kerjakan. Tidak bisa tidak. Saudara, siapapun yang menjadi orang Kristen, dia harus wajib untuk menyatakan tentang Kristus di tengah-tengah dunia. Caranya menjalankan misi.
harus memberitakan Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak bicara soal khotbah ya. Memberitakan Injil itu banyak cara yang kita bisa lakukan. Ya, banyak cara yang kita bisa kerjakan. Saudara, kalau tidak bisa berkhotbah, paling tidak sikap hidup kita. Saudara, cerminan hidup kita itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya orang-orang yang sedang menjalankan misi. 2 Korintus pasal 2 ayat 3. Coba kita lihat itu ayat. Saudara. Bukan. Pasal 3 ayat 2. Kita balik. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang bisa baca. Siapa dia baca? Siapa? Dia baca, saudaraku, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Firman yang kita dengar, yang tadi saya katakan kita terima hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, Rabu, itu orang bisa baca, orang kenal siapa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ketika kita bicara soal misi atau passion for mission, semangat untuk memberitakan Injil, saudara yang terkasih, semangat untuk menjangkau jiwa, ayat yang menjadi dasar daripada tema ini diberikan yaitu dalam Yohanes pasal 4 ayat 35. Perhatikan Yesus bicara ini. Yohanes pasal 4 ayat 35. Ya, 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kalau kita membaca konteks dari cerita ini adalah tentang bagaimana perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan Yesus di perigi Yakub, di sumur Yakub. Setelah dia ketemu Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia masuk ke kampung Samaria dan kemudian memberitakan Injil. Waktu dia sedang memberitakan Injil, murid-murid datang, lalu kemudian memberi makan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa sama murid-murid? Makananku ialah melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan Bapakku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu Yesus bilang begitu, murid-murid kebingungan. Murid-murid pikir Yesus makan apa kok? Saudara, tahu-tahu Yesus mau menyampaikan pesan tentang bagaimana ini saatnya murid-murid tidak boleh terlalu banyak urusan hal yang sifatnya hanya jasmania, tapi melupakan sesuatu yang penting. Maka Yesus bilang sama mereka di Yohanes 4 ayat 35, ingat, orang bilang 4 bulan lagi baru terjadi musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Lihat itu perempuan Samaria. Dia masuk pergi ke kampungnya dan dia menangkan banyak jiwa. Bagaimana dengan kamu? Jangan tunggu lama-lama. Kerjakanlah sebab ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kali kalau Yesus juga pernah marah. Hampir mirip ini ayat Matius 9 ayat 38 dan 39. Ya, saudara yang terkasih, mari kita lihat Matius pasal 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Lalu ayat 39, ini ayat penting ini. Jemaat, saya minta untuk kita baca ayat 39 Matius pasal 9. Ya, 37. 37. Ya, 37 maksud saya. Ya, oke, kita baca. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi sedikit. Yang mau kerja itu sedikit. Yang mau makan banyak. Kerja sedikit. Tanya samping kiri kanan dulu, kamu ini golongan makan atau golongan kerjaan? Pekerja sedikit, yang mau makan banyak. Makanya saudara lihat,
Kalau satu NTT ini, tahu satu NTT, satu Kalaba ini, semua gereja kumpul, stadion ini itu tidak tampung manusia. Tapi yang datang untuk makan lebih banyak daripada yang datang untuk kerja. Datang gereja juga begitu. Saudara, orang kalau mau pergi gereja, semua bisa pergi gereja. Tapi yang datang hanya untuk makan lebih banyak daripada yang datang untuk kerja. Itu Yesus bilang, tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Artinya banyak orang Kristen belum menyadari panggilannya sebagai orang Kristen itu apa. Panggilannya sebagai orang percaya itu apa. Panggilan kita itu sebenarnya bekerja. Makanya tadi Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanannya. Bukankah Yesus datang untuk memberikan keteladanan? Saudara, makanya kita disebut Kristian. Kristen itu kan dari kata Kristian. Kristian itu saudara yang terkasih dalam Tuhan dari dua suku kata, Kris dan Ian. Ian itu artinya pengikut. Kris itu Kristus, jadi pengikut Kristus. Di Indonesia saudara pernah dengar Gus Durian, itu pengikut Gus Dur. Ya. Herodian di dalam Alkitab itu pengikut Herodes. Herodian. Kita dikatakan pengikut Kristus, tapi Kristus bikin lain, kita bikin lain. Kalau kita pengikut Kristus, makanan Kristus itu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kita juga kalau sebut Kristian, kita tidak boleh beda. Harus sama, melakukan kehendak Bapa dan juga menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Bilang sampai kiri kanan, kamu Kristen bukan? Kristen itu pengikut Kristus. Jadi kalau Yesus bikin apa, mesti kok begitu. Soalnya bisa tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya, Yesus punya murid berapa? Berapa? 12. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi satu jadi pengkhianat. Sisa berapa? 11. Tapi saudara, 11-11-nya itu pekerja. Karena 11 pekerja, maka saudara terkasih dalam Tuhan, dari 11 itu mulai berlipat kali ganda. Naik jadi 3.000. 3.000 naik 5.000. Terus dari 11 orang. Kadang-kadang kita orang besar, kamu pun gereja berapa orang? Kami sudah 100. Tapi 100 itu tukang makan semua, bekerja tidak ada. Ya sudah, itu percuma jadi apa? Yesus hanya didik 3,5 tahun, hanya 12 orang. Tapi satu pun jadi pengkhianat. Hanya didik 11. Tapi dari 11 itu menggentarkan dunia. 11 itu menggoncang dunia. 11 itu yang menjadi saudara alat di tangan Tuhan. Menyelesaikan misi kerajaan Allah di muka bumi. Bilang samping kiri kanan, lebih baik di gereja 12 tapi kerja semua. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 12, satu pi Pura, satu pi Pantar, satu pi di Kamai, ya saudara, Alor Selatan, satu pi Kolana, ya satu menuju Muru, Buraga dan sekitarnya. Saudara bayangkan itu. Kalau 12 saja kerjanya model begitu, itu luar biasa. Tapi kan berapa banyak orang bekerja? Tidak ada banyak orang. Maka Yesus mengeluh, tuayan banyak, pekerja no. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bekerja sedikit. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang juga yang bekerja misi, tapi misinya salah. Ya. Misinya itu cuma kumpul orang di dalam gereja. Itu misi model begitu itu bukan baru sekarang, sudah dulu kala. Matius pasal 23 ayat 15. Lihatin ayat. Matius 23 ayat 15. Jadi misi begini ini sekarang ada dijalankan ini. Tapi kalau kita dengar firman tidak boleh punya misi model begini. Ini misi gila ini. Matius 23 ayat 15. Mari kita bacain ayat ya. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu untuk satu orang saja menjadi apa?
penganut agama. Jadi orang Farisi itu menginjil juga ngeri, saudara. Mereka mengarungi lautan, menjelajah daratan. Ya, bukan hanya Yesus yang menginjil. Waktu itu orang Farisi juga menginjil. Tapi orang Farisi menginjil untuk menjadi penganut agama Yahudi. Cuma jadi penganut agama Yahudi. Tapi habis itu, ayat ini berkata, 1, 2, 3 mulai dari kata kamu. 1, 2, 3, kamu menjadikan dia orang yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Makanya banyak orang Kristen kumpul di gereja, minum larut tidak tahu berhenti, mabok larut tidak tahu berhenti, judi tidak tahu berhenti, merokok tidak tahu berhenti, selingkuh tidak tahu berhenti, korupsi tidak tahu berhenti, apalagi berzina tidak tahu berhenti, pesta pora tidak tahu berhenti, karena hanya kumpul di dalam gereja, bukan pekerja kerajaan Allah. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita hanya masuk gereja. Sorga, no. Ya. Hanya dalam gereja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi sorga tolak lu mantap-mantap. Hanya penghuni neraka. Ya. Untuk apa? Ya model begini. Lebih baik 1 orang kita mau datang gereja tapi bertobat. Bertobat. Lukas 15 ayat 10. Lihatin ayat. Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Karena kalau 1 orang bertobat, malaikat bersorak-sorai di sana. Ya, mari kita lihat. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada karena 1 orang bertobat. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja bukan tampung orang hanya untuk menjadi penganut agama. Kekristenan mengajarkan kepada kita untuk mencari jiwa, untuk menyelamatkan jiwa. Tapi sekali lagi bukan untuk masuk neraka, tapi masuk surga. Karena untuk masuk surga, maka pertobatan itu menjadi ciri dasar daripada pemberitaan Injil. Atau ciri dasar daripada kita menjalankan misi. Jadi kita menjalankan misi pengaruh orang datang ibadat bukan untuk saudaraku tetap hidup di dalam kejahatan, bukan tetap hidup di dalam kenajisan, tapi dengan kita mempengaruhi orang datang meninggalkan kenajisan, meninggalkan kejahatan, mengenal Kristus, hidup baru. Itulah tujuan kita membawa orang datang kepada Tuhan. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah itu karena itu kita mesti mulai dari pertobatan dari diri kita. Bagaimana mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan kalau saya belum bertobat, saya beritakan pertobatan, itu mustahil. Itu mustahil. Tadi saya membaca di salah satu postingan kawan saya di Facebook. Saudara, kemarin dia jalan-jalan di Kupang. Ya kebetulan dia tinggal di Rote, tapi dia datang di Kupang. Lalu kemudian dia jalan-jalan di pertokoan, dia lihat ada seorang bapak yang lagi gendong anak sambil isap rokok. Saudara. Langsung seketika teman saya ini bilang sama orang itu, "Om, kasihan omku anak. Ya. Om isap rokok begitu, nanti dia yang susah." Waktu bilang begitu, saudara terkasih dalam Tuhan, ini bapak terima. Tapi saudara terkasih bukan dia buang rokok. Dia buang itu anak di bawah, dia tarik rokok non-stop. Jalan terus. Berarti rokok lebih penting dari anak. Ya, anaknya dia kasih agak jauh, saudaraku, lalu dia isap rokoknya sampai habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada begitu banyak orang Kristen tidak menyadari. Bagaimana kita bisa bilang jangan merokok kalau kita sendiri masih hela rokok? Bagaimana kita suruh orang lain bertobat kalau kita sendiri belum bertobat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sedang merokok lalu kita ajak orang lain jangan merokok, tidak mungkin bisa. Kita bilang jangan mabok, tapi kita sendiri mabok larut, tidak bisa. Kita ajak orang rajin gereja, kita sendiri pemalas ibadah. Ya. Kita ajak orang untuk rajin baca kitab suci, tapi kita sendiri malas baca kitab suci. Kita ajak orang lain untuk sudah tinggalkan kejahatan, tapi kita sendiri terus melakukan kejahatan. Nah itu bagaimana? Itu sesuatu yang tidak mungkin.
Makanya saudara, berita tentang misi, bicara soal misi, bicara soal pemberitaan Injil, itu tidak bisa lepas dari yang namanya pertobatan. Sebab tanpa pertobatan misi gagal. Misi itu bukan bagi-bagi sembako. Misi bukan pengobatan gratis. Saudara, kalau ada pengobatan gratis atau ada bagi-bagi sembako, itu cuma alat kecil untuk saudaraku menarik orang datang. Tapi inti daripada semuanya itu adalah Injil harus diberitakan. Dan isi Injil itu pertobatan. Matius 3, waktu Yohanes tampil di padang gurun, pertama yang diserukan adalah bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3:2, tampilkan itu ayat. Injil Matius pasal 3 ayat yang kedua. Saudara, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu berita misi pertama. Jadi misi itu tidak bisa lepas dari yang namanya berita pertobatan. Kalau berita pertobatan belum disampaikan, misi belum sampai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab saya ulang, misi itu bukan bahwa orang datang jadi Kristen dan masuk gereja. Bukan. Misi itu ketika berita pertobatan itu diterima. Misi pertobatan itu terus dinyatakan. Misi pertobatan itu terus dikumandangkan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja tidak akan pernah bisa berhenti untuk memberitakan tentang pertobatan. Tidak bisa. Saudara, karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. Ada orang suka pakai ayat dalam Injil Lukas, Yesus berkata bahwa Yesus datang mencari orang berdosa, bukan orang benar. Ya benar. Tapi dia lupa baca ayat selanjutnya yang mengatakan supaya bertobat. Jadi Yesus cari berdosa, lalu dia datang bukan dia tampung berdosa semua. Setelah dia tampung berdosa semua, dia cuci dosa satu. Bertobat dari selingkuh, bertobat dari berzina, bertobat dari judi. Ada sama begitu. Bukan tampung lalu. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi semua yang berdosa. Lakukan saja terus, tidak apa-apa, karena Tuhan mengasihi kita semua. Ya. Tuhan mengasihi orang yang jahat. Tuhan mengasihi orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan mengasihi semua, tidak apa-apa. Yang penting saudara datang saja karena Tuhan mengasihi. Itu bukan berita pertobatan. Berita pertobatan harus dinyatakan. Sudah terkasih dalam Tuhan. Suka tidak suka itulah misi. Suka tidak suka itu isi Alkitab. Emangnya Alkitab harus ikut kita atau kita ikut Alkitab? Saya mau tanya, Alkitab yang ikut kita atau kita ikut Alkitab? Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu penting buat kita semua. Jadi saya ulang, pertobatan itu menjadi tiang pertama untuk kita menjalankan misi. Di otak kita ini mesti ukir itu. Saya ini penyebar berita pertobatan. Saudara. Karena itu saya mesti mulai dari diri saya bertobat. Saudara. Itulah gereja. Ketika kita datang beribadah, ketika kita datang mendengar firman, harus tanamkan ini. Saya ini membawa misi pertobatan. Di mana saja, saya mesti bawa misi pertobatan. Saudara terkasih. Kerja di kantor, misi pertobatan itu dibawa. Ciri pertobatan itu harus dibawa. Dan ciri pertobatan itu kan jelas, tidak serupa dengan dunia. Itu ciri pertobatan. Roma pasal yang ke-12 ayat 2 kan mengatakan dengan jelas, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan itu ciri pertobatan. Jadi ciri pertobatan itu tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau dunia bengkok, kita mesti lurus. Saudara terkasih. Kalau dunia kiri, kita kanan. Itu ciri pertobatan. Di mana saja berita pertobatan itu harus dinyatakan. Sebab waktu kita menyatakan berita pertobatan, kita sedang punya passion for mission. Waktu kita sedang menjalankan berita pertobatan itu, kita sedang mengerjakan tugas ilahi yang Tuhan sedang amanatkan kepada kita. Waktu kita sedang menyatakan berita pertobatan itu, lewat seluruh tingkah laku sikap hidup kita, kita sedang menyatakan Kristus yang ada di dalam kita ini untuk dilihat oleh semua orang. Ada amin? Saudara terkasih, bukan saat kita main musik, bukan saat kita ada khotbah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar kita tenis tuh sampai
Habis sebelah tidak tusuk gitu, sudah tidak pakai. Tidak pakai. Lu main gitar sampai melodi kena tembus ini, itu skill tuh bagus. Saudara, saya selalu bilang, main drum, pukul drum, angkat domestik, lompat tangan, apa lagi, tidak masalah. Tapi kalau lu hidup beda, berat. Sudah beda dengan lu skill, lu semangat dalam melayani di mimbar, di altar, tidak bisa. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Semangatmu melayani harus sama dengan semangat pertobatan. Semangatmu melayani harus sama dengan semangat pertobatanmu. Itu yang namanya passion for mission. Amin. Amin. Itu penting itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, so, kalau tidak itu berat. Itu hanya omong doang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak bisa orang Kristen begitu tidak pakai. Itu kita gagal di dalam menjalankan misi. Saudara bayangkan, ya. Kalau ada orang yang tidak kenal Tuhan, datang ke gereja, lihat saudara pelayanan, misalnya. Nah, saudara tidak kenal dia juga. Dia juga tiba-tiba masuk gereja. Ya. Tanpa sadari dia lihat saudara lagi di depan. WL, singers, pemain musik, dan lain sebagainya. Saudara tidak tahu dia pernah lihat saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu jadi batu sandungan. Apalagi pas khotbah pendetanya omong, saudara-saudara, di gereja ini semua pelayan-pelayan altar hidup kudus. Tahu-tahu yang di belakang sana ada kenal. Buat pemain drum ada di tongke 5 sana. Bukan di sini, di tempat lain. Minta maaf, ada saling baramas kiri kanan. Ya, karena banyak anak muda begitu. Dia bilang, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Itu di gereja, ya saudara. Nanti di tempat saya juga bilangnya begitu. Jangan lelah bekerja. Ini bahaya. Saudara, saya ingatkan. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa jadi berkat karena orang lihat kita muka. Beda di gereja dengan beda di luar. Misi gagal kalau pertobatan itu tidak dijalankan. Makanya ayat ini bilang begini, Maleakhi pasal 3, ayat yang ke-18, ayat terkenal nih. Maleakhi pasal 3, ayat 18. Perhatikan teks ini. Maleakhi pasal 3, ayat 18. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Itu beda. Saudara terkasih dalam mesti beda. Tidak bisa sama. Orang mesti lihat kita beda. Itu misi jalan. Misi itu jalan karena itu. Kalau itu belum berarti misi tidak jalan. Masalah misi itu dimulai dari berita pertobatan. Saudaraku 12 murid itu 11 tinggal 11 bertobat. Karena bertobat sungguh-sungguh luar biasa. Kalau mereka tidak bertobat tidak bisa. Misi tidak bisa dinyatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ulang ini, pentingnya. Jadi satu, kalau saudara saya mau pekerja misi mulai dari pertobatan. Mulai dari pertobatan. Istri bertobat, suami bertobat, anak-anak bertobat, ya, pembantu bertobat. Mesti begitu. Istri rumah harus bertobat. Baru bisa jadi berkat. Kalau tidak akan bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kita mulai dari situ. Baru merambat keluar. Menjangkau tuayan jiwa. Saudara bayangkan kalau itu perempuan Samaria tadi itu, yang 5 suami, itu dia tidak bertobat. Dia omong siapa mau dengar dia. Tapi karena dia bertemu Tuhan, dia bertobat, makanya dia omong satu kampung percaya Yesus. Satu kampung ikut Yesus. Dia tidak alami mujizat, dia tidak alami kesembuhan, dia alami pemulihan.
Dia alami pertobatan dari perempuan nakal. Saudara, orang heran. Ini satu ini laki 5, mas semua bukan depu laki. Ini bagatal kelas kakap. Ini foe berat. Ini bukan gila setengah, gila memang berat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kok tiba-tiba bisa waras tuh? Orang aneh ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada seorang. Jadi dulu kalau kita gila dulu baru sekarang sembuh, orang heran. Ih, dulu dia gila berat satu. Kok bisa jadi baik sekarang? Itu jadi kesaksian luar biasa. Terkasih dalam Tuhan. Ya. Bukan mujizat sama, bukan mujizat. Ini perempuan bukan sembuh dari sakit. Ini perempuan bukan saudaraku dari kaya jadi miskin, miskin jadi kaya, bukan. Tapi dia hanya pulih dari dosa. Ketika pulih dari dosa itu menjadi kesaksian yang luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya betapa pentingnya kita ini, ya saudara. Tinggalkan kita hidup lama. Kalau kita hidup lama, kita kasih kita hidup baru dalam Tuhan. Aduh, itu Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan jadikan itu alat di tangan Tuhan. Saudara terkasih. Tapi kalau tidak ya susah. Injil tidak akan diberitakan. Yang paling selalu oleh orang datang gereja, duduk, dengar, pulang. Duduk, dengar, pulang. Sampai nanti kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh ini This is dead. Tanpa bawa satu jiwa juga datang di Tuhan. Bahkan waktu kematian itu orang semua bisik. Tahu pesate. Tahu kenapa? Bang Tuhan. Waktu pembagatal di kantor miri. Ya. Orang kan ngomong kita punya jelek. Lu tuh mau untuk mau untuk umum. Untuk disumati. Dia hidup bahaya. Ya saudara. Orang ngomong jelek. Karena memang selama hidup tidak bertobat. Susah. Tapi paling tidak di kematian itu juga menjadi alat untuk menabur berkat Tuhan bagi orang lain. Ya, saudara. Pendeta di Papua, pendeta yang pernah diceritakan oleh pendeta Mel Atok, mungkin sudah pernah nonton khotbah itu. Ya, saudara. Pak Mel bilang itu pendeta paling berani, karena yang mabuk itu orang mati. Yang mati itu orang mabuk. Saudara yang terkasih. Dan dia bilang, jangan mabuk model kayak saudara Peti Mayat itu. Jangan kayak dia. Ya sudah, kadang-kadang itu Tuhan pakai juga. Jadi sudah terkasih, kadang-kadang yang mati dalam dosa itu Tuhan pakai untuk hajar orang-orang yang masih hidup supaya bertobat cepat. Karena misi Tuhan itu hanya bisa dinyatakan kalau berita pertobatan dinyatakan. Itu pertama. Saudara terkasih, yang kedua, ketika kita bicara soal misi, yang kedua ingat, saudara kita kembali kepada Injil Matius pasal yang ke 28 tadi. Ayat 19, saudara perhatikan ini ayat ya. Ketika Yesus bicara soal misi, ya, pergilah jadikan semua bangsa apa? Saudara, kata Kristen di dalam Alkitab itu hanya muncul 6 kali. Kristen, 6 kali saja. Saudara bisa cari seluruh Alkitab, 6 kali. Tapi kata murid itu lebih dari 200 kali. Artinya apa? Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, Tuhan itu punya maksud menjadikan kita murid-muridnya. Ya. Murid-murid, kata murid itu saudaraku tidak bisa lepas dari yang namanya belajar. Murid itu tidak bisa lepas dari yang namanya belajar. Kalau menjadi orang Kristen itu berarti dia mulai masuk dalam kelompok murid. Berarti masuk dalam kelompok orang yang belajar. Saudara, itu misi. Jadi misi itu baru betul-betul misi kalau kita sudah menjadikan orang yang mau belajar. Bukan mau datang gereja, mau belajar. Saudara, kita belajar kitab suci, kita temukan ada ayat di mana yang berkata Yesus berkhotbah. Tidak ada. Kalau ada Matius pasal 5 itu perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Khotbah Yesus di bukit. Tapi selama 3,5 tahun pelayanan Yesus itu bukan berkhotbah, mengajar. Kalau saudara temukan kata mengajar banyak di dalam Alkitab. Saudara. Dan Yesus dikenal bukan sebagai pengkhotbah,
tapi Rabi artinya karena visi Yesus itu memuridkan. Karena visi Yesus itu bukan menjadikan orang Kristen, saudara, tapi memuridkan. Itu ingat baik-baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang, dan itu juga susah ditemukan. Berapa banyak orang Kristen datang ibadat mau belajar, mau jadi murid Tuhan, saudara. Banyak yang tidak mau jadi murid Tuhan. Sorry, saya mesti bicara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau orang Kristen yang menyanyi, melompat, banyak. Tapi yang mau dengar firman sedikit. Mau belajar sedikit. Makanya saudara jangan heran kalau menyanyi orang semangat, tapi dengar firman mengantuk rame. Ya. Saudara jangan heran, orang Kristen banyak yang menyanyi lagu, hafal lagu banyak. Tapi ayat firman kadang-kadang tidak tahu. Ya. Banyak orang Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan, bawa Alkitab, tapi dia tidak mengerti inti pengajaran Alkitab. Tidak mengerti. Ya karena dia tidak pergi belajar. Dia tidak jadi murid. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya pernah pimpin satu kebaktian. Lalu saya bilang, mari kita buka Alkitab kita. Ya, dalam Injil Matius pasal 1. Waktu itu pas khotbah Natal. Saudara terkasih dalam Tuhan. Injil Matius pasal 1 itu kan paling gampang. Ya, saudara. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, seorang ibu singers duduk di samping dekat dengan mimbar. Saya lihat dia buka perjanjian lama terus. Saya bilang, sudah temukan katakan amin. Dia juga amin. Padahal dia masih di kitab Ulangan. Kitab, ya saudara, masih perjanjian lama. Dia belum dapat ini Matius pasal 1. Dan saya yakin itu tahu baca Alkitab. Makanya Matius pasal 1 pun dia tidak tahu. Berapa banyak orang Kristen yang lebih percaya pengajaran-pengajaran yang dari dulu kala punya. Saya bikin seminar di Wetar. Saudara, ada orang tanya saya, Bapak, kami mau bertanya. Ya silakan. Pertanyaannya apa? Dia bilang begini, Bapak, di sini ini ada kepercayaan. Kalau cicak bunyi itu tanda sesuatu. Saya lihat dia ini, saudara. Jadi itu kira-kira bagaimana, Bapak? Saya bilang, tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan cicak berbunyi maka percayalah. Yang ada cuma lagu cicak-cicak di dinding. Dia itu yang ada. Ya, sudah. Tapi orang Kristen loh masih percaya cicak bunyi, tokek bunyi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu kepercayaan apa? Burung hantu masih percaya. Kucing datang dong percaya. Setan. Burung hantu di luar negeri sana itu pembawa berkat. Kita punya burung hantu bunyi gimana? Suanggi datang. Sudah terkasih dalam. Rupanya aneh-aneh orang Kristen. Ya karena bukan dia tidak jadi Kristen murid. Pengetahuannya terhadap kebenaran nol kabuat. Tapi coba tanya dia, lu baptis tahun berapa? Saya baptis, ini kok belum lahir? Ih Tuhan, ya. Saya belum lahir, dia baptis. Sudah terkasih dalam itu baptis itu tahun 80-an sekian. Tapi tidak mengerti kitab suci. Yang dia kerjakan lain semua. Ya karena memang pikir aja, tapi tidak jadi murid. Mau apa? Jadi tahu apa? Sudah terkasih dalam Tuhan. Paling dia tahu doa Bapa kami. Bahkan ada orang tahu hafal doa Bapa kami luar kepala, tapi praktek beda. Sungguh. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu. Terakhir kalimat begini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Itu kalimat itu, saudara. Tapi dia baru habis hafal ini. Hari Minggu dia baru habis hafal. Pulang bakal lain.
Bakal itu dendam sampai 2 minggu. Bahkan ada yang sampai 1 tahun dendam. Tapi setiap hari Minggu dia bilang, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang kau ampuni? Kau hafal saja tidak mengampuni. Prakteknya beda. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya itu seorang karena dia cuma hafal, tapi dia tidak belajar. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dia tidak paham. Itu antara dia punya otak dengan dia punya kebenaran itu bertabrakan. Otaknya tabrakan dengan itu kebenaran. Karena sekali lagi dia tidak belajar. Orang kalau tidak belajar sudah terkasih, dia jadi murid, dia begitulah. Akan bertabrak terus. Pokoknya semua tabrakan habis. Akhirnya kecelakaan. Ya, sudah tabrakan habis. Kalau memang tidak jadi murid, itu misi gagal. Sudah terkasih dalam Tuhan. Misi gagal. Kita bersyukur ya, sekarang di gereja-gereja sudah dilengkapi dengan slide yang bagus, saudara. Sehingga memudahkan kita. Karena orang belajar itu, saudara terkasih dalam Tuhan, paling tidak ada 3 kriteria. Melihat, mendengar, dan menulis. Itu 3, saudara. Kalau belajar itu. Yang datang gereja tulis itu hitung jari. Ya kemungkinan banyak yang buta huruf ya, tidak tahu jadi juga ya saudara. Tapi paling tidak ada 2 kesempatan yang kita tidak boleh lewatkan. Dengar dan melihat. Dengar dan lihat. Dengar, lihat. Ini harus betul-betul diresapi, ditangkap. Memang lebih bagus tambah tulis. Itu lebih lengkap. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu akan tambah membuat orang itu tambah ingat. Tambah mengingat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau tidak ingat mau lakukan apa? Akan berseberangan. Saudara. Nah, misi ini bicara tentang pemuridan. Jadi saya ulang. Pertobatan itu 1, 2, pemuridan. Itu 2 hal yang tidak boleh dilupakan. Misi itu 2 hal. Karena kalau kita mau mengajar orang, kita mesti belajar dulu. Kalau kita tidak belajar, mau mengajar apa? Ada banyak suami tidak bisa bertobat, isap rokok. Karena istri mau jelaskan pakai ayat apa? Dia laki isap, Bapak, jangan, sudah Tuhan marah. Dia pun laki tanya, ayat di mana yang dilarang merokok? Bapak, ini tanya-tanya yang tidak jelas lah. Pokoknya mama bilang berhenti tua, Bapak berhenti, ikut saja, nah kenapa? Bapak logika dong. Bertanya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tidak mau berhenti. Karena memang tidak ada dasar. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, kita mesti kasih tahu dong. Ini bukan kata mama. Ini bukan kata dokter. Ini kata Tuhan. Ini kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kita larang orang tidak boleh main judi. Tapi kita hanya bilang, ingat itu uang itu. Itu uang itu lebih baik beli sayur kok kita makan rame-rame ya. Sudah. Begitu saja. Saudara, kalau kita yang cuma sampai nasihat. Nasihat itu nilainya lebih rendah, kekuatannya di bawah daripada kebenaran. Tapi kebenaran itu kekuatannya di atas nasihat. Saya ulangi, saudara, dengar baik-baik. Kenapa kita harus pakai firman? Kenapa harus ayat Alkitab? Kenapa harus kebenaran yang kita nyatakan? Karena saudaraku, nasihat itu tidak punya kekuatan. Motivasi tidak punya kekuatan. Firman itu punya kekuatan. Kebenaran itu punya kekuatan. Makanya saya mesti baca ayat. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, yang saya sampaikan, kalau hanya cuma semua kata-kata saya, kata-kata saya tidak ada kekuatan. Yang ada kekuatan itu kata-kata kebenaran yang saya ucapkan. Kata-kata firman yang diperdengarkan, itu memiliki kekuatan, kuasa. Makanya Paulus berkata, dalam kitab 1 Tesalonika, pasal 1 ayat 5, kalau saya tidak salah. Saudara terkasih, di sini jelas. Firman itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kekuatan Allah di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Itu jelas. Oh betul. Oke, kita baca ayat. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Lihat ini. 1 Tesalonika 1 ayat 5 lebih dulu. Ya. 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan
tetapi juga dengan suatu kepastian yang kokoh. Ingat baik-baik. Roma pasal 1 ayat 16 tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar firman, kita sungguh-sungguh jadi murid Tuhan, kita pergi dan pasti kita akan menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan. Karena kita mengajar, saudara, kita memberitakan sesuatu yang kita mengerti, sesuatu yang kita pahami. Kalau kita tidak pahami, bagaimana kita mau ajar orang? Itu sesuatu yang mustahil. Makanya misi kadang-kadang tidak jalan. Sorry, saudara terkasih dalam Tuhan. Hanya karena apa? Hanya karena banyak orang sudah berhenti belajar. Banyak orang sudah berhenti jadi murid. Ya. Karena itu hanya kumpul orang di gereja, minta maaf, bahkan saudara terkasih dalam Tuhan, orang kumpul di gereja tanpa mengerti kebenaran sama sekali. Karena khotbah-khotbah yang disampaikan, saudara terkasih dalam Tuhan, khotbah yang tidak jelas. Sorry to say, saya mesti ngomongin. Makanya saudara, kalau orang pulang gereja coba tanya di tengah jalan, tadi pendeta khotbah apa di gereja? Tadi Pak Pendeta khotbah apa di gereja? Lu jangan tanya-tanya lah. Lu tidak pergi gereja, tapi lu tanya kita yang pergi gereja. Jawabannya itu begitu biasa. Nah, karena dia juga tidak tahu apa yang dia dengar tadi. Dia mau ngomong apa? Makanya lu kalau minggu depan tuh, lu pergi gereja supaya lu juga tahu toh. Sak mau kasih tahu lu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara makan di restoran yang enak, kira-kira saudara cerita tidak sama orang? Cerita. Enak dan tidak enak itu pasti cerita. Kita makan di situ tuh tobat. Kenapa? Aduh, pulang nih perut sakit. Cerita. Berapa banyak orang pikir aja makan tidak enak, bang tidak cerita. Bang tidak kasih tahu. Makan tidak enak. Saudara terkait, tapi orang tidak kasih tahu. Bahkan orang pikir aja makan enak, saudara kasih tahu. Kalau dia pergi makan kosong. Saudara terkasih dalam, harusnya kan kita menceritakan. Oh, jangan pilih di situ son enak. Jangan. Lu bisa kasih makan ini parah, garam tinggi. Lu pulang udah naik. Ya sudah. Berhenti. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sesuatu yang baik itu pasti diceritakan. Nah karena itu saudara, saya ulang, kecuali kita jadi murid. Sekolah-sekolah terkenal, kenapa kok dong jadi terkenal? Ya, karena saudaraku, orang menceritakan bahwa itu sekolah anak jadi pintar. Anak-anak nilai bagus, dididik karakternya bagus. Orang suka ke sekolah di anak di sini. Cuma ada orang tua yang mau bilang, lu mau sekolah di situ? Di situ tuh paling enak. Pi jam 7 pulang setengah 8. Tak usah bawa buku. Enak mati. Pi guru-guru itu kadang tidak datang, jadi kita berdiri kita pulang. Kalau ada orang tua mau ke sekolah di anak di situ, itu orang tua saya angkat 4 jempol. Ya, itu hanya begini saja. Lu tahu sekolah model begitu, lu bisa orang anak di situ. Tapi kalau sekolah itu didik anak bagus, biar mahal. Orang tua akan mati-mati. Mana dia mesti di situ. Ya. Apalagi kalau bilang itu sekolah itu bahasa Inggris, itu terlalu keren ya sudah. Coba orang pergi gereja dikasih belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, ya sudah. Bahkan saya pernah tanya orang, saudara. Sekarang saya tanya di sini lagi. Kitab suci agama Islam ditulis dengan bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Ya sudah. Sekarang saya tanya, kitab suci orang Kristen, Perjanjian Lama ditulis bahasa apa? Bahasa apa? Betul, yakin? Yakin. Ibrani. Kalau bahasa Perjanjian Baru? Yunani. Mesti tahu.
Kadang-kadang kita tahu orang punya, kita tidak tahu. Ya kenapa mereka tahu, kita tahu mereka punya? Karena dong tiap hari viralkan. Kita punya tidak viral. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan kalau kita ngomong bahasa Yunani, bahasa Ibrani di gereja lagi, orang protes banyak. Pendeta satu sumulai, sebentar dia bahasa Ibrani, sebentar dia bahasa Yunani. Padahal supaya kita tahu bahwa Alkitab kita itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Kita mesti tahu dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang lagi, tidak banyak orang mau jadi murid. Tapi hari ini, passion for mission. Saya ulang lagi, gairah semangat penginjilan itu hanya bisa berkobar kalau dua hal ini, pertobatan dan pemuritan. Kita mulai kembangkan. Kalau itu kita kembangkan, maka tongkat estafet yang pernah ditinggalkan 12 murid termasuk Rasul Paulus, ya, penggantinya. Ya saudara, ya, itu kalau kita terus sebarluaskan, maka Injil akan diberitakan sampai ujung dunia. Injil akan terus diberitakan sampai ke ujung dunia. Saudaraku, kemarin kami mewisudakan di sekolah tinggi kami, sekolah tinggi Alkitab, sekolah tinggi teologi Injil Indonesia UPA. 22 anak mahasiswa. Saudaraku, dalam sambutan rektor berkata begini, kami berharap ada orang-orang yang mengirimkan anak-anaknya untuk saudaraku dididik, dilatih untuk menjadi orang-orang yang membawa Injil Kristus. Ya, lalu rektor bilang begini, minta maaf, bukan kami sepelekan, tapi jangan kasih kami yang sisa-sisa. Ya. Kenapa? Karena di sekolah teologi itu sering kami dapat, saudara, ya, orang yang Supites di Undana tidak lolos, di UCB tidak lolos, ya, pokoknya yang sukampus semua tolak itu baru kami terima dong, ya, saudara. Kasihan dong, kasih Tuhan itu yang sisa-sisa. Ya. Harusnya kasih terbaik, ya. Yang ranking 1, ranking 2, itu yang kasih jadi hamba Tuhan. Kenapa? Supaya mereka akan menjadi orang-orang yang militan dalam pelayanan, mengabarkan Injil Kristus yang sungguh-sungguh. Jangan kasih yang parah-parah. Yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau tidak jadilah penginjil parah-parah semua. Jadi saudara jangan salahkan orang yang hanya pegang gelar lalu kemudian ajar tak bolak-balik. Nah, itu kan banyak. Saudara, di dunia nyata itu banyak. Bahkan saya pernah dengar pendeta khotbah, saudara yang terkasih, minta maaf saya ngomong ini ya. Dia khotbah kitab Mazmur pasal yang ke 73 tadi saya baca di sana itu di ini apa? Mazmur 73, dia bilang ini Mazmur Daud. Itu Mazmur Asaf. Makanya dia tidak baca dari atas orang tulis Mazmur Asaf. Dia main khotbah. Saudara-saudara, Daud berkata, Daud terus, saudara, sampai khotbah selesai Daud. Padahal Asaf. Kasihan itu kalau Asaf dengan Asaf tampilnya minta bolak-balik. Ya sudah. Aku yang tulis ini Mazmur. Kau mau Daud terus. Ya sudah. Tersinggung itu, Asaf bisa tersinggung itu. Hanya Asaf tahu juga ya, bahwa yang khotbah 7 tidak baca, jadi tidak tahu. Jadi karena itu ingatlah baik-baik. Hari ini saya sampaikan, misi Tuhan itu akan berjalan kalau ada murid-murid Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus berkata, kita tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, pesan saya, saudara, di gereja, ya, jangan dengar khotbah setengah jam, pujian 1 jam. Saya ulang, apalagi warta jemaat setengah jam, khotbah 15 menit, itu lebih parah. Saudara, itu kita mau jadi apa? Ya, tidak bisa. Minimal itu setengah jam firman, setengah jam pujian, mesti balance. Tidak boleh pujian lewat. Karena menyanyi semua bisa salah kalau khotbahnya tidak dimengerti. Ya. Karena pujian itu sudah terkasih dalam Tuhan harus sesuai dengan kebenaran. Bagaimana kita menyanyi tahu isi pujian kalau firman kita tidak tahu? Itu bahaya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka firman itu menjadi penting. Kita menyanyi bisa betul, berdoa betul, melayani betul. Semua betul itu karena ada kebenaran yang menjadi fondasinya. Maka misi pemberitaan Injil pemuritan itu betul-betul harus ditekankan di dalam gereja Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Kita musik.
mensyukuri firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu dan kita akan bersyukur buat firman Allah. Kita punya